Halo teman-teman investor, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, mentor saham Anda. Hari ini kita punya bahasan yang seru banget nih. Kita akan coba bedah tuntas salah satu pemain di industri media Indonesia, yaitu PT Verona Indah Pictures, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya, VERN. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, ada satu pertanyaan fundamental yang sering banget muncul kalau kita ngomongin saham di sektor media. Sektor ini kan perubahannya cepet banget ya. Jadi pertanyaannya, saham seperti ini tuh sebenarnya jebakan atau justru sebuah peluang yang tersembunyi? Mari kita cari tahu. Nah, ini dia perusahaan yang jadi pusat perhatian kita hari ini. Sebuah rumah produksi yang nekat IPO di tahun 2024. Kenapa saya bilang nekat? Karena mereka masuk bursa tepat di tengah-tengah revolusi media digital yang lagi kenceng-kencengnya. Sebuah langkah yang sangat berani. Jadi, siapa sih sebenarnya VERN ini? Yuk kita kenalan dulu sama bisnis utama mereka, dan seperti apa sih medan perang yang lagi mereka hadapi sekarang? Kalau Anda penikmat sinetron di TV, kemungkinan besar Anda pernah nonton karya mereka. Selama bertahun-tahun, VERN ini bisa dibilang salah satu rajanya konten televisi. Tapi zaman berubah. Sekarang mereka nggak mau cuma jadi raja di TV, mereka mau merambah ke layar lebar dan platform digital. Ini semacam strategi banting setir yang pertaruhannya besar banget. Nah, ini dia bagian yang paling menarik teman-teman. Kalau kita lihat laporan keuangannya, ini ceritanya kayak nonton sinetron. Penuh drama, ada babak di mana mereka jaya banget, tapi ada juga babak di mana mereka jatuh cukup dalam. Kontrasnya kelihatan jelas sekali. Coba lihat ini, tepat sebelum mereka IPO, performa perusahaan ini, wow, eksplosif. Pendapatan mereka lompat lebih dari 2 kali lipat cuma dalam setahun. Angka-angka kayak gini kan yang bikin investor di pasar saham langsung melirik. Tapi seperti cerita di sinetron, selalu ada plot twist. Momentumnya tiba-tiba berbalik arah, dan berbaliknya tajam banget. Pendapatan mereka anjlok parah. Nah, perubahan drastis inilah yang harus kita pahami sebagai investor. Kenapa bisa begini? Tabel ini ngasih kita gambaran yang lebih jelas lagi. Lihat deh, penurunannya terjadi di semua lini. Pendapatan turun, laba bersih juga ikut turun. Tapi yang paling penting untuk kita perhatikan, dan ini saya kasih tanda kutip, adalah arus kas operasionalnya yang negatif. Ini bisa jadi lampu merah pertama yang perlu kita waspadai. Kita akan bahas ini nanti. Oke, dengan kondisi performa yang naik turun seperti roller coaster ini, pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor adalah, sebenarnya harga saham VERN sekarang ini murah atau kemahalan sih? Gimana cara kita menilainya? Salah satu senjata andalan kita untuk menilai ini adalah price to book value atau PBV. Gampangnya gini, PBV itu cara kita ngecek harga saham yang kita bayar di pasar itu lebih mahal atau lebih murah dibanding nilai aset bersih perusahaan yang tercatat di pembukuan. Waktu VERN pertama kali IPO, lihat deh PBV-nya. Angkanya bahkan lebih tinggi dari kompetitornya, RAM. Ini sinyal yang jelas banget kalau waktu itu pasar punya ekspektasi setinggi langit. Pasar percaya VERN ini bakal jadi the next big thing. Tapi, lihat bagaimana pasar mengubah pandangannya. Di tahun 2025, PBV-nya anjlok sampai di bawah 1. Nah, bagi para value investor, angka di bawah 1 ini tuh kayak lampu sorot. Ini sinyal kalau harga sahamnya di pasar mungkin sudah lebih murah daripada nilai aset perusahaan itu sendiri. Istilahnya, lagi diskon. Oke, cukup bahas masa lalunya. Sekarang mari kita lihat ke depan. Apa sih rencana VERN untuk bangkit kembali? Ini dia ringkasan game plan mereka. Intinya, mereka nggak mau lagi terlalu bergantung sama pesanan dari TV. Mereka mau ciptakan amunisi baru lewat film dan konten digital. Dan tentunya, memanfaatkan pasar OTT di Indonesia yang lagi booming banget. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai mentor, tugas saya adalah menunjukkan dua sisi mata uang. Rencana mereka kedengarannya bagus, tapi setiap rencana hebat pasti ada rintangannya kan? Dan rintangannya ini nggak main-main. Nah, ini dia tantangan-tantangan utamanya. Pertama, terlalu bergantung pada satu klien. Itu ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang. Bahaya. Kedua, bisnis kreatif itu subjektif. Film bisa jadi box office, bisa juga gagal total. Ketiga, bikin film itu butuh bakar uang yang banyak, makanya arus kasnya negatif. Dan terakhir, belum ada jaminan kapan investasi besar ini bakal balik modal. Jadi, setelah kita tahu peluangnya, kita juga tahu resikonya. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Apa yang harus kita pantau dengan mata elang? Ini dia pekerjaan rumah kita. Ada dua rapor penting yang harus kita cek terus. Pertama, apakah pendapatan dari bisnis digital mereka mulai tumbuh signifikan? Kedua, dan ini yang paling krusial, kapan arus kas operasional mereka berubah dari minus jadi plus? Kalau dua hal ini terjadi, itu baru lampu hijau sesungguhnya, tanda bahwa strategi mereka mulai berhasil. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita.
Dengan harga saham yang sedang tertekan, tapi punya rencana besar yang juga berisiko tinggi, apakah Fern bisa menjadi the next comeback story di industri media Indonesia? Jawabannya ada di masa depan, dan keputusan investasi tentunya ada di tangan Anda masing-masing.